Tim nasional Indonesia dirumorkan akan kembali menaturalisasi pemain asing yakni Jay Itzes. Nantinya pemain keturunan Belanda itu akan menemani Jordi Amat sebagai tembok kokoh masa depan skuad Garuda. Cetak Gol coba merangkum kerasnya pertahanan tim nasional Indonesia sebagai berikut. Kombinasi pemain lokal dan naturalisasi. Timnas Indonesia bakal bertanding di Piala Asia 2023 pada bulan Januari nanti. Demi menghadapi turnamen tersebut, pasukan Sintayong akan mempersiapkan skuadnya dengan sangat baik, terutama di sektor pertahanan yang menjadi titik terlemah skuad Garuda dalam beberapa tahun terakhir. Namun sejak diasuh oleh Sintayong, lini pertahanan Garuda banyak dihuni oleh pemain-pemain berkualitas. Saat pertama kali melatih timnas Indonesia, pelatih Korea Selatan itu menilai kalau kualitas pertahanan Garuda sangatlah buruk. Dia pun ingin membentuk sistem pertahanan timnas yang baik. Seiring berjalannya waktu, pelatih 52 tahun ini menemukan formula yang tepat. Formula tersebut yaitu dengan menggunakan 3 bek campuran baik pemain lokal dan juga pemain naturalisasi. Mulai dari Jordi Amat, Asnawi Mangkualam hingga Shaini Patinama. Terbaru, skuad Garuda berkesempatan untuk menaturalisasi Jay Itzes. Pemain yang saat ini membela Go Ahead Eagles ini tertarik berseragam timnas Indonesia karena menghormati leluhurnya. Sebab sang kakek disebut lahir dan besar di Indonesia. Jordi Amat. Untuk mengawali ulasan ini ada Jordi Amat yang jadi andalan Sintayong. Di laga terbarunya menghadapi Burundi, pemain kelahiran Barcelona itu berhasil mencetak gol perdananya. Berkat penampilan gemilangnya itu, Jordi Amat mendapatkan pujian dari Elkan Baggett. Menurut Baggett, pemain 31 tahun ini bermain sangat bagus dan memberikan rasa aman di lini belakang. Selain bermain apik di tim nasional, Jordi Amat juga unjuk gigi bersama Johor Darul Ta'zim. Sejauh ini dia telah bermain dalam 8 pertandingan di Liga Super Malaysia. Bahkan dengan kehadiran Jordi Amat, skuad Harimau Selatan baru kebobolan 1 gol saja. Performa apik sang pemain mendapatkan komentar langsung dari pelatih GDT yakni Hector Bidoglio. Dia mengaku gak menyangka kalau Jordi Amat bisa cepat beradaptasi dan menjadi pondasi di lini belakang. Padahal sebelumnya mantan pemain Espanyol itu sudah lama nggak bermain. Selain itu, Hector juga senang dengan performa Jordi Amat yang dinilai konsisten. Karena hal itulah lini pertahanan GDT bisa tampil tangguh di musim ini. Asnawi Mangkualam. Selanjutnya ada Asnawi Mangkualam yang kini mengadu nasib di Korea Selatan. Di tahun pertamanya, mantan pemain PSM Makassar ini memutuskan untuk hengkang ke Ansan Greeners. Kepindahannya ke skuad Green Wolves nggak terlepas dari campur tangan Sintayong. Pelatih Korea Selatan ini sangat yakin kalau Asnawi bisa berkembang di K-League 2. Omongan Sintayong dulu seakan menjadi kenyataan saat ini. Sebab Asnawi menjadi andalan Ansan Greeners dengan telah bermain sebanyak 42 pertandingan. Namun pada musim ini pemain timnas Indonesia itu memutuskan untuk hengkang ke Jeongnam Dragons. Saat pertama kali menginjakan kaki di Jeongnam Dragons, Asnawi terlihat bahagia. Pemain kelahiran Makassar itu berjanji akan membantu skuad Dragon meraih hasil yang terbaik. Dia pun bertekad akan bermain sangat baik pada setiap pertandingan yang dilakoni. Hebatnya, omongan Asnawi ini berhasil dia buktikan di ajang K-League 2 musim ini. Dalam 3 pertandingan perdananya, Asnawi mampu menorehkan 2 assist. Berkat performa apiknya itu mendapatkan pujian dari pelatih Jeongnam Dragons yakni Lee Jang-kwon. Lee menyebut kalau beruntung punya Asnawi karena bisa bermain di banyak posisi sekaligus. Shain Patinama. Kemudian ada Shain Patinama yang baru saja menjadi warga negara Indonesia bulan Januari lalu. Berposisi sebagai bek kiri, Patinama jadi salah satu pemain andalan Viking FC. Terbukti dia selalu tampil sebagai starter dalam 6 pertandingan kualifikasi Conference League. Nggak cuma itu, Patinama juga turut menyumbangkan 1 assist di laga kontra Sligo Rovers. Sayangnya perjuangan skuad Ola Viking harus berakhir setelah takluk di tangan FC SB. Klub asal Romania ini berhasil mengalahkan Viking FC dengan agregat 3-4.
Selain berposisi sebagai bek kiri, Patinama juga mampu bermain di posisi gelandang kiri. Kehebatan pemain kelahiran Lelystad itu bahkan mendapatkan pujian dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari anggota DPR RI sekaligus CEO PSIS Semarang, yakni Yoyok Sukawi. Yoyok mengatakan kalau Patinama merupakan salah satu pemain muda bertalenta. Kehadiran pemain berusia 24 tahun itu tentu akan menambah solid lini pertahanan skuad Garuda. Pemain muda lokal berkualitas. Selain dihuni oleh beberapa pemain naturalisasi, sejumlah pemain lokal juga nggak kalah berkualitas. Mulai dari Rizky Ridho dan juga Muhammad Ferrari yang dinilai tampil gemilang. Sebagai contoh, Rizky Ridho yang selalu menjadi andalan Persebaya Surabaya. Bersama skuad Bajul Ijo, dia tercatat sudah tampil sebanyak 19 pertandingan. Selain menjadi andalan Persebaya, Rizky Ridho juga selalu menjadi andalan timnas Indonesia. Kehebatan Rizky Ridho bahkan mendapatkan pujian dari Jordi Amat. Pujian itu datang saat timnas Indonesia menjalani laga FIFA Matchday menghadapi Burundi. Amat mengatakan kalau pemain 21 tahun itu beberapa kali membantunya di lini belakang. Bersama timnas Indonesia, Ridho telah tampil sebanyak 22 caps di semua kompetisi. Selain Ridho, Muhammad Ferrari juga menjadi andalan Persija Jakarta. Di musim ini saja Ferrari telah tampil dalam 22 pertandingan dan sukses mencetak 2 assist untuk Macan Kemayoran. Penampilan apiknya itu membuat dirinya mendapatkan pemanggilan timnas Indonesia. Meskipun jarang mendapatkan menit bermain, tapi Ferrari dianggap punya potensi untuk menjadi andalan di lini belakang skuad Garuda. Elkan Baggett. Menutup ulasan ini ada Elkan Baggett yang sudah menjadi andalan timnas Indonesia sejak tahun 2021. Elkan Baggett sendiri bukan berstatus sebagai pemain naturalisasi. Alasannya karena di usia 20 tahun dia lebih memilih untuk menjadi warga negara Indonesia. Baggett tercatat pernah bermain di 3 klub berbeda di divisi 3 Liga Inggris. Akan tetapi dia dipinjamkan ke Cheltenham Town selama setengah musim. Sebelum dipinjamkan, Elkan Baggett sempat bermain untuk klub divisi 4 Liga Inggris yakni Gillingham FC. Pemain berusia 20 tahun itu menjadi salah satu andalan di skuad The Gills. Dia bahkan turut mengantarkan Gillingham meraih kemenangan atas Brentford di babak keempat Carabao Cup. Saat itu skuad The Gills mampu menyingkirkan Brentford lewat drama adu penalti. Kemampuan Baggett bersama klub mendapatkan pujian dari pelatih Cheltenham Town yakni Wade Elliott. Elliott mengatakan jika pemain 20 tahun itu punya keterampilan yang sangat baik. Gak cuma gacor di klub, tapi Baggett juga tampil gemilang bersama timnas Indonesia. Selama berseragam skuad Garuda, dia telah tampil dalam 12 pertandingan. Dari 12 pertandingan itu, Baggett berhasil menyumbangkan 2 gol. Itulah ulasan kerasnya pertahanan tim nasional Indonesia. Bagaimana pendapatmu? Apakah kamu yakin pertahanan skuad Garuda bakal semakin kokoh dengan kombinasi pemain lokal dan naturalisasi? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.